Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairotunisa dengan NPM 2201010054. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan Islam dan konteks kekinian. Sebelum kita mengetahui Islam dan konteks kekinian, kita perlu mengetahui makna pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan kepada seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak Islam. Ilmu pendidikan Islam merupakan pengetahuan tentang pendidikan agama Islam. Bagaimana kondisi pendidikan Islam masa kini? Pada saat ini, pentingnya pendidikan berkualitas semakin disadari. Pendidikan Islam bisa menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Pendidikan Islam telah menampilkan dirinya sebagai pendidikan yang fleksibel, responsif, sesuai dengan perkembangan zaman. Kondisi pendidikan Islam di zaman sekarang menghadapi berbagai kecenderungan yang amat besar. Menurut Daniel Bell, seperti yang dikutip oleh Abu Dinata bahwa di era globalisasi, keadaan dunia ditandai oleh 5 kecenderungan. Yang pertama, kecenderungan integrasi ekonomi. Yang kedua, kecenderungan fragmentasi yang menyebabkan terjadinya peningkatan tuntutan dan harapan dari masyarakat. Mereka semakin membutuhkan perlakuan yang adil, demokratis, transparan, cepat, tepat, dan profesional. Dan yang ketiga, kecenderungan penggunaan teknologi canggih, terkhususnya teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer dan lainnya. Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi ini menyebabkan terjadinya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. Ketiga, kecenderungan penggunaan teknologi canggih. Yang keempat, kecenderungan interdependensi, kesaling tergantungan, dan yang kelima, kecenderungan munculnya penjajahan baru dalam bidang kebudayaan. Apa saja tantangan pendidikan Islam di era globalisasi? Ada tiga tantangan yang dianggap memiliki pengaruh paling krusial terhadap pendidikan Islam. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan Islam saat ini sedang ditantang kontribusinya terhadap pembentukan peradaban dan budaya modern. Pada dimensi ini, pendidikan Islam mengalami kemunduran fungsi karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada aspek moral spiritual. Dan yang kedua, demokratisasi. Demokratisasi merupakan isu lain yang mempengaruhi pendidikan Islam di Indonesia. Dede Rosyada menjelaskan bahwa tuntutan demokratisasi pada awalnya ditujukan pada sistem politik negara sebagai antitesis terhadap sistem politik yang otoriter. Selanjutnya, perkembangan tuntutan ini mengarah kepada sistem pengelolaan berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu dekadensi moral. Revolusi teknologi berakibat pada pergeseran nilai dan norma budaya. Pada lazimnya, nilai-nilai budaya dari pihak yang lebih dominan dalam penguasaan iptek akan cenderung berposisi dominan pula dalam interaksi kultural yang terjadi. Produk teknologi seperti TV, telepon, DVD, internet, dan lain-lain dapat membuka hubungan dengan dunia luar, sehingga wawasan masyarakat terbuka. Namun,
Lewat media tersebut dapat pula disaksikan pornografi, film-film sinetron yang menawarkan gaya hidup bebas dan juga kekerasan yang secara moral bertentangan dengan nilai Islam. Bagaimana upaya mengatasi tantangan pendidikan Islam di era globalisasi? Strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi ada 3. Antara lain, yang pertama, membangun paradigma pendidikan Islam yang sebenarnya. Yang kedua, melaksanakan pendidikan afektif. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu tenaga pendidik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.